Maulana Ishaq adalah seorang waliullah besar yang berasal dari Samudra Pasai dan merupakan ayah dari Sunan Giri, Raden Paku, salah satu dari Wali Songo yang terkenal dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa. Beliau dikenal sebagai ulama besar, ahli tasawuf, dan penyebar Islam yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara, khususnya di Blambangan, Banyuwangi sekarang. Berikut ini adalah cerita tentang Karomah Maulana Ishaq. Karomah Maulana Ishaq I. Menolong rakyat Blambangan dari wabah penyakit diceritakan dalam beberapa riwayat. Ketika Maulana Ishaq datang ke daerah Blambangan, wilayah tersebut sedang dilanda wabah penyakit yang sangat mematikan. Banyak rakyat yang meninggal dan tidak ada tabib atau dukun yang mampu menyembuhkan. Raja Blambangan, yang saat itu masih beragama Hindu-Buddha, akhirnya meminta bantuan kepada Maulana Ishaq setelah mendengar ketenarannya sebagai ulama dan tabib. Dengan izin Allah, Maulana Ishaq membuat air doa semacam air ruqyah yang kemudian disebarkan kepada rakyat. Ajaibnya, banyak yang sembuh dari penyakit tersebut. Hal ini membuat banyak orang mulai tertarik kepada ajaran Islam, Cuwalu, menyelamatkan bayi Raden Paku secara gaib. Ketika Maulana Ishaq harus meninggalkan Blambangan karena tekanan politik dan penolakan dari keluarga kerajaan, ia meninggalkan istrinya Dewi Sekardadu yang saat itu mengandung anaknya. Setelah lahir, bayi tersebut, kelak dikenal sebagai Sunan Giri, dibuang ke laut dalam peti karena dianggap membawa aib oleh keluarga kerajaan. Namun berkat karomah Maulana Ishaq dan perlindungan Allah, bayi itu tidak tenggelam. Peti tersebut terbawa arus dan ditemukan oleh seorang ulama besar bernama Syekh Ainul Yakin, Sunan Giri Kedaton. Di Gresik, bayi itu dibesarkan dengan baik dan kelak menjadi wali besar 3. Dihormati oleh jin dan makhluk gaib. Disebutkan bahwa saat Maulana Ishaq melakukan dakwah di daerah-daerah angker dan terpencil, ia sering berjumpa dengan jin dan makhluk gaib penunggu tempat tersebut. Namun karena wibawa spiritual dan kedekatannya dengan Allah, jin-jin itu tunduk dan takluk, bahkan ikut mendengarkan pengajian dan dakwahnya. Banyak dari tempat-tempat angker itu kemudian berubah menjadi pesantren atau tempat ibadah. 4. Air Zam-Zam dari bumi Nusantara. Di sebuah daerah yang tandus dan kekeringan, Maulana Ishaq berdoa kepada Allah agar penduduk tidak kekurangan air. Lalu beliau menancapkan tongkatnya ke tanah, dan dari situ keluarlah mata air yang jernih dan menyegarkan. Masyarakat menyebut air itu sebagai air berkah, karena selain menyembuhkan penyakit, air itu tidak pernah kering meski musim kemarau panjang. Penutup karomah-karomah ini bukanlah sekadar cerita mistik, tetapi menjadi bukti bahwa Maulana Ishaq adalah seorang wali Allah yang ikhlas berdakwah dan sangat dicintai oleh masyarakat, serta makhluk Allah lainnya. Dakwahnya tidak hanya membawa Islam ke wilayah Blambangan, tetapi juga menjadi awal mula lahirnya salah satu wali Songo terbesar, Sunan Giri.